Ustadz Kainama dipersilahkan kembali ke Kristen dan dapat uang lagi 5 miliar rupiah. Jadi ada tantangan untuk Ustadz Kainama. Menurut Kanudin, beliau itu adalah mu'alaf yang cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz K kembali lagi ke Kristen, dapat 5 miliar. Murah, kurang. 800.000 T. Itu masih minimal. Itu kenapa? masih minimal. Karena sebetulnya hartanya manusia yang paling termahal itu bukan uang jumlahnya gitu. Sahabat santri, kalau ada pertanyaan, apakah iman bisa dijual atau digadaikan? Maka jawabannya itu tidak bisa. Sekali lagi, tidak bisa. Jadi iman tidak bisa dijual, tidak bisa digadaikan. Untuk itu, supaya lebih mantap, yuk kita reaction video dari Ustadz Kainama. Kita dengarkan. Ustadz K, Iya siap. ini ada tantangan besar buat Ustadz Kainama. Iya. Ustadz Kainama dipersilahkan kembali ke Kristen dan dapat uang lagi 5 miliar rupiah. Jadi ada tantangan untuk Ustadz Kainama, yang mana beliau itu adalah mu'alaf. Menurut Kanudin, beliau itu adalah mu'alaf yang cerdas, itu hebat, itu benar-benar ingin mencari kebenaran, sangat cinta terhadap baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ditantang itu, kalau masalah ini tidak terjawab atau tidak dimengerti, maka dia bersedia kembali lagi ke agama yang dulu. Kita lanjutkan. Ya, tapi ada syaratnya Ustadz K. Ustadz K harus menunjukkan di mana ayat di Bible Nabi Musa menyembah Yesus Kristus. Jadi ada pertanyaan atau ada tantangan, apakah Nabi Musa alaihissalam itu menyembah Yesus Kristus? Di sini kita dengarkan jawabannya seperti apa. Ustadz Kainama yang sangat cerdas itu menjawabnya seperti apa. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz K kembali lagi ke Kristen, dapat 5 miliar. Murah, kurang. Iya, 500 T minimal. Jadi di sini Ustadz Kainama ini berlogika. Jadi 5 miliar itu sangat kecil. Kanudin coba akan mendahului ini, jangankan 5 miliar, 500 triliun, 1000 triliun, 1 juta triliun, itu sampai gak kehitung, itu tidak ada apa-apanya kalau dihubungkan dengan iman. Kalau itikad itu Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu yang tidak bisa dijual, tidak bisa digadaikan, sekalipun ditukar dengan dunia dan seisinya. Iman itu yang paling mahal, yang tidak bisa dijual, tidak bisa digadaikan. Kita dengarkan lagi. Minimal atau di atas 500 T. 1200 T lah. Itu minimal itu. 2000 T. 800.000 T. Itu masih minimal. Itu kenapa? masih minimal. Karena sebetulnya hartanya manusia yang paling termahal itu bukan uang jumlahnya gitu. 500 juta, sedikit. 500 miliar, sedikit. 500.000 triliun, sedikit. Dibandingkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi menurut Ustadz Kainama di sini, ya Allah ya Karim, benar-benar pemikir yang cerdas, logis dan cerdas. Jadi yang paling mahal, kata beliau, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti iman. Iman yang benar, imanan shadiqan. Kalau itikad itu Ahlussunnah wal Jamaah, memang iman itu yang paling mahal, gak bisa dijual, gak bisa digadaikan, gak bisa ditukar dengan apapun. Sebagaimana dalam kitab Daqaiqul Ikhbar atau Akhbar, orang itu silahkan harta saya apapun itu diambil, asal jangan satu. Apa yang satu itu adalah iman. Ya, ini Ustadz Kainama ini benar-benar cerdas. Kita lanjut. Lalu pertanyaan kedua, tunjukkan di mana Musa menyembah Yesus. Nah ini jawabannya sama seperti tadi. Karena Musa tidak mau menerima uang atau harta kekayaan dari Firaun, maka dia menempatkan la ilaha illallah sebagai harta yang termahal. Di mana dia menyembah Yesus. Nabi Musa alaihissalam menempatkan la ilaha illallah itu jadi harta atau apa itu yang paling mahal.
Itu berarti selain la ilaha illallah, selain imanan shadiqan, selain i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan yang paling mahal. Memang iman yang paling mahal. Gitu. Kita lanjut. Yang nggak ada lah. Kenapa? Karena Yesus itu jangankan oleh Musa disembah, oleh orang Yahudi aja tidak diakui. Sanhedrin 43a 14 sampai 20. Sekali lagi, Sanhedrin spasi 43a titik 2 14 sampai 20. Baca di situ. Jadi memang di sini Ustadz Kaidama itu tidak sembarang untuk berbicara atau berstatement atau mengeluarkan pendapatnya itu dengan dalilnya. Ini yang saya suka dari Ustadz Kaidama itu, dengan datanya yang autentik, bisa dipercaya. Itu. Ini Ustadz Kaidama benar-benar ingin kehidupan yang memang tidak bertolak belakang dengan nalurinya, dengan hatinya. Benar-benar Ustadz Kaidama ini ingin kebenaran, ingin kebaikan, dohir batin, dunia akhirat. Kita lanjut. Baca, kenapa? Jangankan oleh Musa, oleh keturunannya Musa aja Yesus tidak dihargai, apalagi disembah. Tidak ada ayat Musa menyembah Yesus. Kenapa? Jadi tidak ada ayat itu Nabi Musa alaihissalam menyembah Yesus. Itu tidak ada. Kita lanjut. Musa saja berbahasa Ibrani saja tidak. Musa tidak pernah berbahasa Ibrani. Beliau tidak pernah masuk Kanaan. Beliau itu mati di luar ketika akan masuk Kanaan. Beliau tinggal di Goshen. Turun-temurun dari mulai zaman Yusuf alaihissalam sampai dengan Nabi Musa itu 420 tahun atau 430 tahun. Mereka tidak bisa lagi berbahasa Ibrani. Mereka bahasa apa? Namanya Ugarit, namanya Proto-Arabik Koptik. Tidak ada ayatnya. Bye-bye. Aku tidak butuh 500-an uang, juta, miliar, enggak. Yang aku butuhkan cintanya Rasulullah. Kamu? Jadi benar-benar Ustadz Kaidama ini imannya sudah mantap. Yang beliau inginkan cinta baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau orang sudah menemukan kebenaran, maka dia akan semakin cinta terhadap baginda Nabi besar Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, ketika kita berbicara iman, maka itu adalah yang paling mahal di dunia dan di akhirat. Bahkan yang paling menentukan nanti di akhirat adalah iman wal Islam. Maka sungguh bahagia kita di dunia yang lum'ata ainin, yang sekejap mata. Kalau dalam keterangan itu kan, kalau 1000 tahun dunia, maka di akhirat itu 1 hari. Itu guru kita menjelaskan. Atau umpamanya, kalau di dunia itu 100 tahun, maka di akhirat nanti itu 1 jam. Itu kan ada dalilnya. Silakan, itulah dibuka, ada di Quran, di hadis itu. Jadi benar-benar itu kita waktu yang lum'ata ainin, yang sekejap mata ini, harus benar-benar dimanfaatkan untuk mempertebal iman, i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, memperbanyak amal soleh. Kita hadiri kajian-kajian Ahlussunnah wal Jamaah di bidangnya masing-masing, pan tauhid, pan fikih, pan tasawuf, dan pan-pan lainnya. Kalau kita sudah bagus dalam hukum-hukum Allah, kita harus belajar lagi itu tentang itu bagaimana kita mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita harus belajar tasawuf, belajar tarekat. Karena kalau orang ingin soleh, ingin memperbaiki akhlak, tentunya harus belajar tasawuf dan tarekat. Benar-benar waktu yang sangat singkat ini, yang lum'at ainin, yang cuma sekejap mata ini, harus benar-benar kita manfaatkan untuk sesuatu yang memang menyelamatkan, menjadikan sebab kebahagiaan, kesejahteraan kita, zahir batin dunia akhirat. Jadi sahabat santri, kita hidup di dunia ini terasa jenuh, terasa lama, sebentar. 1000 tahun dunia itu berbanding 1 hari di akhirat. Ya Allah ya Karim, ya Allah, semoga kami istiqomah, husnul khatimah ya Allah. Semoga nusratullah, aunullah, gufranullah itu diberikan, dialirkan kepada kami semua, sehingga kami berada di jalanmu, kami berada di ridho gitu. Kami ingin memahami Al-Quran dengan sebenar-benarnya, dan kami
ingin studi banding juga dengan kitab-kitab yang lain, mana yang benarnya, mana yang salahnya. Kalau Al-Quran itu 100% benar, original teks, tentunya itu satu huruf pun jangan sampai diingkari, karena resikonya adalah murtad, naudzubillah min dzalik. Di sahabat santri, Kanudin akan berbicara lebih ke inti dan mungkin tak terduga. Hidup ini memang benar-benar antara dua pilihan. Apakah kita mau jadi pecundang atau kita memang menjadi mujahid fillah, itu jadi ad-da'i ilallah dengan waktu yang lum'at ainin, cuma sekejap mata, dibandingkan itu dunia dengan akhirat. Dunia yang terasa lama, ternyata di akhirat itu cuma sebentar, sangat singkat. Itu maka dari itu kita hidup ini bukan untuk main-main, bukan untuk poya-poya, bukan untuk durhaka, bukan kita terjemus ke aliran-aliran sesat, naudzubillah min dzalik. Untuk itu solusinya kita harus tahu, kita hadiri kajian-kajian Ahlussunnah wal Jamaah dengan mudawamah, kita tingkatkan dengan istiqomah, meskipun itu sulit, banyak rintangan, mungkin itu ada cacian, makian, hinaan, godaan pahit, godaan manis, itu kita diembargo, mungkin diboykot, itu tidak jadi masalah. Meskipun kita aradul basyariyah akan terasa sakit, terasa kita sedih, tetapi itu jangan jadi penghalang untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk kita benar-benar rukun iman yang 6 yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar kita jaga. Jadi video ini sangat penting. Silakan disimak, silakan disimak. Banyak dalam Al-Quran, banyak dalam Al-Hadis yang menjelaskan siapa saja orang yang akan selamat, siapa saja yang akan celaka. Yang selamat itu adalah mukmin. Dilanjutkan mukmin muslim muttaqin atau mukmin muslim muhsin. Yang penting kita iman yang benar, jangan durhaka. Kita perbaiki diri kita, meskipun itu tidak mudah, itu tidak mudah. Gitu. Kanudin ini kan bukan sekedar ngonten, itu bukan sekedar cari cuan atau koin, tetapi yang pertama adalah dakwah. Tentunya mendakwahi diri sendiri dan terdengar oleh sahabat santri dan menjadi kemanfaatan. Semoga ini yang benarnya menjadi au ilmin yuntafa'u bihi. Nanti kalau Kanudin sudah tiada, menjadi itu menjadi amal pensiun, jadi kebaikan, jadi au ilmin yuntafa'u bihi. Jadi Kanudin kalau ditanya ini apakah Kanudin hidup ini main-main, dalam kamus Kanudin tidak ada main-main, sebab waktu yang sangat singkat ini, lum'at ainin ini, cuma sekejap mata ini harus benar-benar dipakai kita untuk kebaikan yang Allah ridho, yang Allah perintahkan, ibadah kepada Allah. Kita merasakan kita ini ditolong oleh Allah, nikmat Allah yang tak terbatas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, tidak akan terhitung nikmat Allah, tetapi kita harus menghitung supaya kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita akan banyak menemukan baik di dunia offline atau dunia online itu yang menyebabkan murtad, yang menyebabkan durhaka, yang menyebabkan maksiat, yang menyebabkan kita lupa kepada Allah. Itu semuanya jauhi. Justru kita harus semakin dekat kepada Allah, pertebal keimanan, hadiri kajian-kajian Ahlussunnah wal Jamaah, kita memperbanyak amal soleh, kita berkumpul dengan orang-orang soleh, kita belajar tawadu, kita perbaiki akhlak. Masih banyak tugas dari Allah yang harus kita perbaiki, kita kerjakan, kita tingkatkan. Tentunya ada harapan ketika kita dalam kitab Al-Hikam itu bitarbiyatis syekh, kita di bawah bimbingan guru kita, di bawah mursyid kita yang membimbing kita lahir batin dunia akhiratnya, untuk keselamatan lahir batin dunia akhiratnya. Tentunya hidup ini kita tidak mudah, dan tentunya kita harus secepatnya berpikir secara logis dan cerdas. Hidup ini bukan untuk main-main, tetapi hidup ini benar-benar untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu dilakukan dengan yang wajar-wajar, dengan tawasul. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.